Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya? Sehat selalu ya. Untuk kita semua, semoga kita diberi kelancaran untuk melunasi hutang-hutang kita. Oke, di sini saya akan ngasih tahu ya, per April 2025 kemarin, total utang pinjol di Indonesia udah nyentuh itu 80 triliun. Gila banget ya. Tapi ironisnya, tinggi utang ini juga diiringi sama tingginya kredit macet atau biasa disebut dengan galbay pinjol. Nah, ini jadi masalah serius banget nih, karena data dari OJK menunjukkan kalau tingkat kredit macet per April kemarin di angka 2,98%. Nah, dari bulan Maret cuma 2,7 dan Februari 2,7 juga. Nah, artinya makin banyak orang yang kesulitan gagal bayar. Nah, yang saya baca juga, provinsi penyumbang kredit macet terbesar itu adalah di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Nah, bicara soal galbay, ada 5 provinsi jadi penyumbang terbesar nih. Urutan pertama adalah Jawa Barat, dengan total pinjaman sampai 20 triliun. Dan tingkat kredit macetnya sampai 3,3%. Nah, Jakarta ada di posisi kedua dengan total pinjaman sampai 12 triliun. Dan kredit macetnya sampai 3,1%. Nah, disusul sama Jawa Timur 10 triliun. Ya, dengan kredit macet sampai 2,9. Jawa Tengah 6,7 triliun. Kredit macetnya sampai 2,8%. Dan terakhir adalah Banten sampai 6 triliun. Nah, bayangin aja, puluhan triliun uang yang macet ini bikin pusing banget. Bukan cuma si peminjam, tapi juga buat perbankan ekonomi daerahnya. Nah, kita bicara aturan OJK dan SLIK ya. Yang perlu lo tahu nih, OJK lagi serius banget nih menanggapi masalah ini. Karena karena udah bilang kalau per Juli nanti nih, semua data nasabah galbay pinjol wajib dilaporkan dan dimasukkan ke dalam SLIK, Sistem Layanan Informasi Keuangan, SLIK OJK. Nah, dulu kita kenal dengan BI Checking, sekarang namanya SLIK. Nah, ini sesuai dengan POJK nomor 11 tahun 2024. Artinya, kalau nama lu udah masuk SLIK karena galbay, siap-siap aja akan masuk blacklist. Konsekuensinya apa? Lu bakal susah banget mengajukan pinjaman lain ke depannya. Entah itu KPR, kredit mobil, kartu kredit, bahkan mungkin bisa mempengaruhi kesempatan lu untuk dapat pekerjaan dari berbagai perusahaan yang mempertimbangkan riwayat kredit atau scoring ini. Jadi bukan main-main lagi ya. Nah, OJK juga menekankan kalau bulan Juli pinjol-pinjol yang legal ini harus lebih teliti lagi dalam menyalurkan dana. Mereka wajib punya credit scoring, menganalisa calon nasabah, dan paling penting nggak boleh mencarikan pinjaman kalau si debitur udah punya utang di 3 aplikasi pinjol legal. Peraturannya begitu, tapi nggak tahu deh nanti. Dan kalau lu udah punya utang di 3 aplikasi legal yang ada pinjol yang lain yang masih mencarikan pinjaman keempat, kelima, dan seterusnya, itu disebut dengan pinjol yang ngaco. Simpen aja duitnya, karena mereka tuh melanggar aturannya. Bener nggak? Nah, di sini bicara komunitas galbay ya, sama risiko galbay. Gua tahu ya ada banyak banget ajakan buat gabung komunitas galbay pinjol di media sosial. Mereka bahkan saling berbagi tips bagaimana cara bisa menghadapi pembayaran pinjol tanpa, ya pokoknya bobol pinjol lah. Nah, tapi lu juga harus tahu risiko di balik sengaja galbay. Ini bukan cuma bunga dan denda yang membengkak, tapi juga bakal ada penagihan dari DC. Meskipun OJK udah menetapkan batas minimum bunga itu cuma 0,1% per hari buat pinjaman produktif dan 0,2% per hari buat pinjaman konsumtif. Kalau didiemin terus-menerus ya bakal numpuk juga. Ibaratnya lu minjem 3 juta dengan bunga 0,2% per hari, sebulan aja udah kena 180 ribu kan. Kalau ditunda-tunda terus, biasanya utang pokoknya ketutup sama bunga dan dendanya doang. Nah, soal DC, pinjol legal memang punya hak buat pakai pihak ketiga buat nagih, asal berbadan hukum. Tenaga penagihannya terverifikasi dan terdaftar di OJK. Jadi kalau lu merasa diintimidasi atau diperlakukan gak enak, jangan ragu buat lapor polisi dan OJK. Ada hal yang miris juga, banyak penagihan yang gue lihat bahasanya kasar dan gak manusiawi. Parahnya kadang mereka gak nyebutin dari aplikasi pinjol mana. Nah, ini jadi sulit dilacak ya, dan sering dituding sebagai ulah pinjol ilegal katanya. Padahal bisa jadi itu pinjol legal juga. Nah, terus ada solusi nih yang katanya dari OJK. Apa sih solusi yang dari OJK yang sudah telanjur galbay dan kesulitan galbay? Nah, OJK punya beberapa opsi. Katanya yang pertama, restrukturisasi pinjaman. Lo bisa minta keringan di pinjolnya kayak perpanjangan jangka waktu, potongan kredit, atau diskon cicilan. Terus kedua, negosiasi pengurangan bunga dan denda. Terus ketiga, katanya sih lapor aja ke pihak berwenang. Oke, jadi kesimpulannya menurut gue, orang yang galbay pinjol itu karena ketidakmampuan, bukan karena sengaja ngikutin ajakan komunitas galbay.
Mereka berperang sama bunga yang gede, biaya layanan yang awal besar, denda yang numpuk, dan penagihannya nggak manusiawi. Cuma 10% aja mungkin yang sengaja galbay karena ajakan komunitas atau mau ngejebol pinjol. Nah, gue nggak sabar nih lihat nanti di bulan Juli nanti setelah semua nasabah bermasalah masuk Slick, Jawa Barat dan Jakarta sebagai provinsi dengan kredit skor terbesar, kemungkinan bakal ngalamin kelumpuhan di sektor perbankan karena banyak warga yang namanya tersandera di hutang. Jadi harapan gue ya, semoga Indonesia bersih dari riba dan rakyatnya bisa lepas dari jeratan utang. Kalau butuh sesuatu, mendingan nabung, persiapan keuangan kalian yang dengan benar. Gimana menurut lo sekalian? Setuju nggak sama pendapat gue? Kalau ada pengalaman lain yang bisa lo sharing, tulis aja di kolom komentar. Oke, itu sih teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.